Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Tri di channel Bang Men TV. Kali ini saya mau berbagi video cara mengganti rantai keteng ya, atau rantai mesin motor Honda Supra X Helm In FI tahun 2013. Kali ini saya dibantu sama Mas Heri ya. Mas Heri ini mekanik ahas berpengalaman lebih dari 20 tahun TTL3 dan sudah berkecimpung di dunia ahas tadi lebih dari 15 tahun. Sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang ingin support channel ini agar terus berkembang, jangan lupa subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tahu kalau saya upload video terbaru. Subscribe kalian membuat saya bersemangat agar saya bisa rutin posting dan kita bisa sama-sama belajar di channel ini. Nah teman-teman, untuk memulai pembongkaran jangan lupa ditopin dulu ya teman-teman. Itu topnya, gigi sentriknya pas di tandanya dan juga di tanda T-nya pada magnet di sebelah kiri motor ya teman-teman. Nah ini sekarang saya lagi mau buka baut pengikat 12 pakai kunci T12, baut pengikat gigi ketengnya ya, atau itu disebut gigi noken asnya. Nah memang agak keras, jadi dia Mas Heri harus ditahan yang kunci 17 di magnetnya. Ini lagi membuka baut 10 yang dudukan keteng, dudukan roll ketengnya ya. Nah ini kita buka dulu packing, kita buka dulu crankcase kiri atau bak magnetnya ya teman-teman. Di situ ada bautnya, ada jumlahnya ada 8 ya. Dan kita menggunakan kunci T8. Ini Mas Heri tuh lihat. Putaran kuncinya ya sampai seperti baling-baling ya, karena memang sudah cukup ahli dan memang sudah terbiasa. Rantai keteng ini kenapa diganti? Karena memang dia sudah lama ya, lebih dari 2-3 tahun, di atas 30.000 km. Dan biasanya di dalamnya itu ada rollnya, roll yang gedenya, yang di tengah tadi yang kita buka di blok silindernya itu ada satu yang gedenya. Terus roll kecilnya di belakang magnetnya nanti ada 2 ya teman-teman. Dan ada 2 itu, yang satu roll sendiri, yang satunya lagi rollnya sama armnya ya teman-teman. Biasanya kalau rantainya sudah mulur atau rollnya sudah haus, itu biasanya bunyi motornya lebih kasar ya teman-teman, seperti kresek-kresek gitu bunyi. Nanti juga teman-teman tahu bunyinya udah kasar, srek gitu di mesinnya ya. Nah itu biasanya kalau motor-motor seperti ini, motor helm ini, dia udah kita tahu, udah pengalaman ya. Nah, ini tinggal ganti keteng beserta kelengkapannya aja. Di situ ada ketengnya, ada armnya, ada rollnya 2. Nah, nanti kalau kita bongkar blok magnetnya itu nanti kita ganti packing magnetnya juga. Nanti juga ada sulingnya. Sulingnya itu di atas ada dampernya, ada karetnya. Nah itu nanti kita lihat ganti apa enggak. Terus juga ada per sulingnya, nanti kita lihat juga ganti apa enggak. Sementara di video yang tadi itu saya mengambil gambarnya, ada keteng, ada roll ketengnya 2, armnya 1, sama packing magnetnya ya teman-teman 1. Nah ini kita menggunakan alat bantu namanya flywheel holder buat nahan magnetnya ya. Karena ini magnetnya dikunci dengan mur 17, jadi kita menggunakan alat bantu. Kalau saya nggak salah sebut ini flywheel holder ya, kalau saya nggak salah sebut ya teman-teman. Alatnya seperti itu tuh, saya lupa. Kita buka tadi dengan kunci ring 17. Nah itu udah terbuka. Nah itu murnya dipasang kembali teman-teman. Setelah ringnya, di dalam murnya itu kan ada ringnya dibuka, terus murnya dipasang kembali, baru kita pasang tracker magnetnya ya. Kenapa dipasang kembali murnya?
biar pada saat tracker magnetnya menekan ke crankshaftnya tidak megar ya teman-teman, biar nanti pada saat pemasangan kembali mur penguncinya biar bisa dengan mulus ya, tanpa ada cacat atau megar di drat crankshaftnya. Atau crankshaftnya itu disebut juga biasanya anak-anak kita sebut juga kerk as, drat kerk as magnetnya. Nah, kita tahan pakai kunci Inggris. Yang satunya lagi kita menggunakan kunci ring 22. Nah, itu sudah terbuka ya teman-teman. Nah, ini keras nih teman-teman. Ya, tuh terbuka. Akhirnya terbuka juga. Itu Mas Heri pakai tenaga dalam tuh kayaknya. Nah, kita copot aja. Nah, di dalam situ ada bisa terpisah ya. Nah, itu terpisah tuh. Itu namanya one way starter. Di situ nanti ada gear penerus starternya dari motor starter ke one way-nya. Nah, ini kita lagi buka armnya tuh. Armnya kita buka. Bentar saya gedein. Nah, ini kita mau copot rantai ketengnya atau rantai mesinnya atau rantai kampratnya, kalau orang Jawa bilang rantai kampratnya ya teman-teman. Kalau orang bengkel bilang disebutnya rantai keteng, kalau Pak Heri bilang rantai mesin. Nah, ini kita copot. Nah, itu rollnya tadi yang jatuh satu yang kita buka dari dudukan baut 10-nya. Nah, itu roll keteng yang kecilnya itu menggunakan L5 ya teman-teman. Nah, ini kita buka. Ini juga agak keras nih. Agak keras, kita buka. Das. Nah, nanti masangnya juga itu ada bosnya di dalam atau ada kolarnya. Kolarnya harus pas biar dia bisa muter. Kalau kolarnya nggak pas atau miring nggak akan bisa terpasang dan bisa macet, bahaya ya teman-teman. Percuma. Nah, ini coba Pak Heri ulangi lagi. Bentar saya ambil gambarnya dulu. Bentar. Nah, itu ya teman-teman. Itu roll yang tadi yang pakai L5. Nah, ini kita pasang lagi. Itu ada kolarnya dari teman-teman. Itu kalau nggak pas dia nggak akan bisa masuk karena ngejepit kolarnya itu biar rollernya muter. Karena kan dia rollernya berjalan buat tumpuan si rantai mesinnya yang tadi kita copot ya. Dia ada rantai mesinnya tuh di atas roller. Nah, ini kita coba copot dulu sulingnya. Suling keteng menggunakan kunci ring 14 ya teman-teman, di bawah sebelah kiri. Itu pernya. Terus itu sulingnya. Nah, di suling itu ada dampernya, ada karetnya. Oke, ini arm ketengnya teman-teman. Nih nomor partnya. Gunakan selalu Honda Genuine Part. Partnya asli, presisi, dan yang masangnya ahli nih. Pak Heri ini sudah ahli nih teman-teman. Itu juga sama ya. Ada kolarnya ya teman-teman. Harus pas itu. Nah, kalau dia nggak pas, nggak muter tuh, karena itu apa ya namanya, penekan buat rantai mesinnya. Yang nekan itu tadi suling yang tadi. Kalau dia nggak muter, nggak jalan, nah tuh Pak Heri lagi nyoba. Nah, itu ya pas ya teman-teman ya, bisa neken. Nanti di yang sebelah kanan dari gambar itu buat neken. Nah, tuh armnya tuh. Nah, itu yang ditekan sama sulingnya tuh. Nah, itu yang rollnya itu buat neken di si rantai mesinnya, biar kalau kendor dia udah otomatis neken. Ini rantai ketengnya ya teman-teman. Ini kita lagi mau pasang rantai mesinnya. Tekniknya macam-macam ya teman-teman. Kalau cocok silahkan dipakai, kalau nggak cocok silahkan cari referensi lain, karena memang setiap mekanik punya teknik dan caranya sendiri-sendiri buat melakukan perbaikan, reparasi, ataupun memperbaiki sepeda motor. Jadi tidak bisa dipaksakan teknik ini salah, teknik dia salah, tidak bisa, karena memang masing-masing orang punya teknik sendiri. Selama itu tidak merusak dan itu bisa benar, silahkan dipakai aja. Nah, ini roll keteng yang besar ya. Ini adanya di blok silinder ya. Ketengnya dilonggarin dulu, lebarin biar roller
itu udah terpasang ya, apa namanya, roll ketengnya biar bisa masuk, udah terpasang. Nah sekarang kita mau masang gigi sentrik nih. Nah ini gigi sentrik atau gigi kamprat atau gigi noken as. Nah ini posisinya itu tadi noken asnya sebelum kita bongkar kita topin dulu. Nah ini sekarang udah top, dan posisi magnet itu ke depan ya teman-teman. Posisi sepi magnet itu ke depan. Nah ini udah top, nanti kita tinggal pasin aja. Kurang-kurang sedikit nggak apa-apa, tinggal kita geser aja. Rantainya bisa kita geser ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau ke bawah itu ya teman-teman ya. Memang agak sulit ini, kalau memang belum terbiasa agak sulit, tapi gampang lah buat PR itu. Eces yang begini-begini cuman ya paling 20 sampai 30 menit kerjaan kayak begini nih. Karena alatnya sudah tersedia, PR sudah biasa masang dan sudah profesional. PR ini kalau nggak saya kamerain, dia masangnya merem ini teman-teman. Masangnya merem terus kelar udah. Paling 15 menit kalau saya nggak kamerain, karena saya buat video buat teman-teman jadi ya 30 menitan lah. Nah, itu udah lurus ya teman-teman ya. Nanti kita cek lagi apakah lurus bener apa enggaknya pada saat setelah bak magnetnya atau bak kirinya kita pasang, karena dia harus tepat di T-nya, T tanda top, dan juga giginya di depan itu ada tandanya. Kalau nggak top bahaya. Kenapa? Nanti klepnya bisa mentok piston atau motornya menjadi susah hidup dan lain sebagainya. Ini harus top lah pokoknya. Tahu kan top? Mungkin nanti saya bikin videonya bagaimana cara ngetopin motor ya. Nah ini kita pasang sulingnya. Nah itu ya, sulingnya menonjok armnya ya teman-teman. Sulingnya dulu dipasang, baru pernya, baru baut penguncinya. Baut penguncinya kita pasang. Bautnya 14, jangan lupa kita kencengin. Nanti saya coba akan bikin bagaimana cara ngetopin motor di video selanjutnya teman-teman. Mudah-mudahan aja saya punya waktu dan punya bahannya. Bahannya sih ada, cuma waktunya saya enggak. Nah ini kita pasang magnetnya. Jangan lupa di dalam itu ada one way nya dan juga nanti ada gigi penerus starternya dipasang. Nah ini lagi coba kita pasang. Itu lagi nyari pasnya antara sepi dan juga solokan yang ada di magnet ya. Jangan lupa dikencangkan, masukkan dulu ringnya Pak Heri. Nah itu ringnya Pak Heri lupa dia kalau ring dan murnya ada di magnet. Sebelum kita pasang tadi magnetnya udah dibersihin dulu aja sama Pak Heri ya, karena memang itu kan terendam oli. Nah itu banyak gram-gram oli, lumpur udah kita bersihkan. Jadi teman-teman jangan lihat itu main dipasang aja, tapi udah kita bersihkan semuanya, udah kinclong lah, udah steril, higienis. Nah ini tinggal kita kencangkan aja. Kencangannya ini harus kencang ya. Ada di standarnya di kekencangannya berapa, tapi saya lupa. Nah ini harus cukup kekencangannya biar enggak copot, karena bahaya kalau copot. Karena ini muternya kencang, begitu mesin di RPM 1000, 2000, 3000, 10000. Nah ini kencang muter sama dengan mesin. Nah itu kita coba kencangkan juga. Nah ini dia lagi mau mengencangkan gigi sentriknya. Gigi sentriknya dikencangkan, saya tahan juga seperti tadi membuka. Nah, harus berdua kencenginnya. Nah ini coba dikencengin lagi mau Pak Heri tes. Nah udah kenceng dah tuh. Diliatin Pak Heri. Motor aja dirawat dilapin, apalagi kamu ya nggak Pak Heri? Pak Heri gitu loh. Pak Heri mah jangan dilawan. Nah ini dia gigi penerusnya teman-teman ya. Gigi penerusnya jangan lupa. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kalau terbalik starternya nggak akan muter ke magnetnya ya teman-teman. Nah itu terbalik Pak Heri, terbalik. Nah gigi kecilnya di dalam. Oke, gigi kecil palang, kolar juga dipasang. Oke sip. Dah posisinya udah benar. Tadi Pak Heri cuman pora-pora aja. Ketes saya dia. Itu harus pas ya. Kalau nggak pas nanti itu nggak masuk asnya ya. Oke, itu ada kolarnya ya, ada bosnya ya. Tuh. One way-nya udah jalan, udah kena. Nah, udah kelar semuanya, kita pasang kembali. Crankcase L-nya kita pasang atau bak magnetnya kita pasang, bautnya kita pasang. Jangan lupa kita kencangkan. Jangan lupa kita kencangkan 8 baut pengikat dari crankcase L menggunakan kunci T8. Nah ini lagi coba mau dicari topnya ya dulu teman-teman ya. Cari topnya pas apa enggak, bener apa enggak,
caranya nanti saya bikin videonya ya teman-teman, dan juga kerenggangan klepnya juga nanti saya bikin videonya lanjutan kalau ada bahannya. Di sini saya cuma memvideokan cara mengganti keteng ya beserta kelengkapannya. Tadi ada roll, ada arm. Nah itu dia, coba dicari. Nah itu ya teman-teman, itu kan ada tandanya tuh, ada di mesin ada, terus ada di gigi sentriknya juga ada. Nah itu harus pas segaris, kalau pas udah berarti udah top. Dan juga ada intipan, lubang intip di bak kiri atau bak kopling atau crankcase L nya. Nah itu udah top, tandanya di tanda dan juga tandanya di T. Ada garisnya, itu harus segaris semuanya, harus pas lah. Kalau nggak pas nggak akan, bukan top, berarti belum top. Diulangi lagi. Nah ini udah stop, udah top, tinggal kita pasang, kita tutup. Nah itu kita pasang tadi penutup dari klep in ya, klep atas ya, pasang kembali biar olinya nggak muncrat. Olinya nggak muncrat ya teman-teman. Kenyangan yang cukup, kita tutup. Nah itu kita tutup lagi, dua-duanya kita tutup ya teman-teman. Sekarang kita coba pasang dulu soket yang tadi kita lepas, soket sepul ya teman-teman. Nah oli kita isi, jangan lupa teman-teman, oli kan tadi kita turunin, cuma saya nggak videokan. Olinya diisi dulu, dikencangkan penutupnya menggunakan tang ya Pak Heri. Lalu kita hidupkan. Nah ini di sela-sela dulu, sela-sela dulu deh, nggak apa-apa deh, sela-sela dulu, terus kita hidupkan. Nah itu kita coba hidupkan deh, hidup ya teman-teman. Nah itu kan olinya harus ke kiri biar olinya mengisi otomatis ya teman-teman, biar agak kena dulu rantai ketengnya biar basah. Nah ini kita miringkan dulu olinya, motornya kita miringkan ke kiri sedikit aja biar olinya naik dan cepat merendam rantai keteng. Nah ini ya teman-teman suaranya ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, liatin, dengerin suaranya udah. Oke selesai ganti rantai keteng. Terima kasih, salam satu hati.